bisa main TikTok. Hanya TikTok. Nenek juga bisa pesan barang pakai IG. Intinya jadi manusia itu harus selalu belajar. Siap menghadapi perubahan. Pada waktu nenek seusia Kela, kalau perlu berkomunikasi mesti pakai surat. Jadi nunggunya lama sekali. Sekarang hanya dalam hitungan detik maka berita langsung tersebar. Tapi Allah berkomunikasi dengan manusia caranya tetap atau berubah ya, Nek? Allah berkomunikasi hanya lewat firman Tuhan. Namun kalau diteliti, ternyata ada perubahan bahasa yang dipakai dalam penulisan Alkitab. Kela tahu Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Alkitab Perjanjian Baru tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa ini dipakai orang Israel namun menggunakan bahasa Yunani untuk selanjutnya diterjemahkan ke ribuan bahasa di dunia. Terpujilah Tuhan yang membuka dirinya untuk diketahui manusia. Saat ini kita juga bisa dengar firman Tuhan lewat YouTube Saat Teduh BDKA. Yang hari ini mengupas bagaimana kuasa itu diberikan kepada Kristus. Yuk siap! Halo semuanya, apa kabar anak-anakku yang terkasih? Hari ini kita akan mendengarkan renungan BDKA. Judulnya adalah Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Kita bisa membuka dari Injil Yohanes 18 ayat 38b hingga ayat yang seterusnya. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, menyerahkan sekali waktu kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan melalui BDKA berpetualangan dalam kerajaan Allah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin tentunya kalian sudah mendengar bagaimana Pilatus menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yesus, ya. Dengan kata lain, Pilatus sedang menginterogasi Yesus supaya dia mendapatkan alasan untuk menghukum Yesus dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Namun, setelah bertanya beberapa kali, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Tuhan Yesus, ya. Karena itu dalam hati Pilatus mulai timbul rasa bingung, setengah tidak percaya dengan apa yang dituduhkan oleh orang banyak, Sanhedrin, yang mengajukan kepada dirinya supaya Pilatus menghukum Yesus dengan hukuman hukum Romawi, ya. Ia bingung, Pilatus bingung, anak-anak. Saat Yesus berkata kepadanya, "Kerajaanku bukanlah berasal dari dunia ini. Kerajaan yang dari dunia ini hanya sementara saja. Rajanya hanya sementara saja. Berkuasa paling hanya 5 sampai 10 bahkan 20 tahun saja. Lama-lama raja semakin bertambah tua umurnya, ya. Pemerintahannya dengan dayang-dayang, dengan istana, semuanya bisa digantikan oleh karena luntur oleh waktu, ya, atau karena ada serangan musuh, lawan yang lebih kuat, sehingga kerajaan itu pun runtuh dan hancur dan digantikan dengan kerajaan-kerajaan yang baru, ya. Mungkin juga karena ada faktor-faktor lain, ya, yang membuat pemerintahan satu kerajaan itu bisa selesai. Tetapi anak-anakku,
ketika Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, ya, tetapi yang dari atas, itu artinya apa anak-anak? Bahwa kerajaan Yesus itu adalah kerajaan surgawi, ya, kerajaan Allah, ya, yang bersifat kekal, yang tidak berubah, yang tidak aus atau luntur oleh karena waktu, ya. Nah, Yesus sebagai rajanya, Yesus sebagai pemimpinnya di dalam kerajaan Allah itu. Tapi coba lihat anak-anak, ironis bukan ya? Yesus adalah raja dari kerajaan yang kekal, yang besar, yang di atas. Pilatus ini, dia seorang raja pun bukan. Dia hanya pemimpin pemerintahan, gubernur di satu daerah Yudea. Nah, dia menghakimi, dia mengadili Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Ya. Namun di sini kita melihat bahwa Pilatus tidak berdaya menghakimi Yesus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apa dalam diri Yesus. Saat ini Pilatus bisa bertindak terhadap Yesus. Tapi nanti pada waktu Pilatus dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dia mati gantian. Yesus yang akan menjadi hakimnya. Yesus yang akan mengadili Pilatus. Perbuatan jahat-jahatnya yang ada di dalam dunia ini, itu akan dihakimi dan dia akan dicampakkan ke dalam hukuman api neraka. Jadi hukuman yang dilontarkan oleh kerajaan Allah nantinya bagi Pilatus jauh lebih berat, jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan daripada hukuman yang diberikan Pilatus kepada Yesus. Ya, karena setiap orang yang melakukan perbuatan jahat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dalam dunia ini. Nanti pada akhir zaman akan dihakimi. Di dunia yang jahat ini, segala bentuk-bentuk kejahatan tidak akan luput dari pengadilan ilahi, anak-anak. Ya, termasuk kita. Bukan hanya Pilatus, tetapi siapapun itu, presiden, pemimpin negara, raja-raja dunia, menteri, gubernur, hakim, polisi, dan berbagai macam orang itu nantinya akan dihakimi. Kalau mereka memimpin dengan baik, mereka akan dihakimi dengan perbuatan baiknya. Tapi kalau mereka menghakimi, memimpin dengan jahat, maka mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan jahatnya. Tetapi yang membuat orang masuk ke dalam kerajaan surga, diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau perbuatan jahat, tetapi apa anak-anak? Karena iman kepercayaan kepada Yesus semata-mata, ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa kita harus hidup dalam perbuatan yang baik. Iman yang baik dan perbuatan yang baik. Tidak melakukan dosa, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak menyakiti orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyeleweng yang lainnya, tetapi perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Sehingga di sini pada waktu kita nanti dihakimi oleh Tuhan Yesus, pada waktu kita dalam kerajaan Allah berjumpa dengan Tuhan, kita hidup dalam kesucian, kesalehan yang berkenan kepada Allah, ya. Sehingga kita terluput dari hukuman kekal dan kita bisa menerima hadiah surgawi, ya. Berlari-larilah mengejar hadiah surgawi seperti Paulus, ya. Berlari-lari mengejar hadiah surgawi, yakni melakukan
perbuatan-perbuatan baik, melayani dengan baik, dengan setia, sampai Tuhan memanggil Rasul Paulus. Kiranya kita pun demikian anak-anak, kita boleh terus melakukan semua perbuatan yang baik, karena kita sedang menyenangkan hati Tuhan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar bahwa pengadilan dunia ini hanyalah pengadilan yang bersifat sementara. Tapi pengadilan yang dari Tuhan itulah pengadilan yang kekal, yang tidak binasa. Tuhan, tolong kami untuk hidup dalam perbuatan yang baik, agar kami boleh ketika menghadap Tuhan, kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, jadi pemimpin tuh ngeri-ngeri sedap loh. Coba lihat Pilatus yang punya kuasa untuk membebaskan Yesus, namun dia galau. Ada resiko seorang pemimpin. Kalau ia melepas Kristus, maka kemungkinan besar akan menyinggung perasaan orang banyak. Sebaliknya, jika dia harus menjatuhkan hukuman ke atasnya, maka hal ini bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya. Bukan hanya sebagai pemimpin, namun kepada setiap orang tetap dituntut bertindak benar dan adil. Anak-anak, perhatikan peringatan Yesus kepada Pilatus yang berlaku buat kita juga, bahwa kekuasaan setiap orang itu terbatas. Walaupun tuh raja ya, Nek. Sebab Allah adalah sumber segala kuasa. Jadi seorang penguasa tidak bisa melakukan lebih dari apa yang Allah izinkan. Kita bersyukur diberi kesempatan mengenal kuasa dan kasih Allah karena lahir dari keluarga Kristen atau bersekolah di sekolah Kristen. Jangan sia-siakan anugerah ini. Baca dan persiapkan Yohanes 19 ayat 12-16 supaya kita terlatih untuk bertanggung jawab. Salam.